Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Francis Setiawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan selection short. Oke, jadi apa aja yang akan dibahas? Yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu pengertiannya, pseudocode, konsep cara kerja pseudocode, dan kompleksitas waktu algoritma selection short. Oke, untuk pengertiannya, selection short adalah sebuah pengurutan dengan cara membagi larik atau array menjadi 2 buah upah larik yang tidak sama ukurannya. Atau selection short adalah split easy join. Itu adalah kata-kata kerennya. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan pengertian ini? Jadi misalkan saya punya larik dengan 4 buah elemen. Nah, jadi si larik ini itu akan dibagi 2 dengan ukuran yang tidak sama. Ukuran yang tidak sama itu maksudnya n-1. N-1 itu jadinya untuk upah larik yang pertamanya hanya punya 1 elemen, dan upah larik yang keduanya punya sisa elemennya, yaitu 3. Gitu. Oke. Untuk pseudocode selection short, pada proses partisinya dilakukan dengan mencari elemen bernilai minimum atau maksimum di dalam larik A, I, sampai J. Lalu elemen minimum atau maksimumnya ditempatkan pada posisi larik A, I dengan cara pertukaran. Oke, jadi selection short ini digunakan untuk 2 kasus ya. Untuk mencari nilai minimum atau maksimum di dalam larik A, I, sampai J. Lalu elemen tersebut akan ditempatkan pada posisi AI. Jadi posisi AI ini maksudnya ditempatkan pada elemen pertama. Lalu di sini ada prosedurnya. Di sini kita ditunjukkan prosedur selection short dengan input-outputnya larik integer, lalu inputnya integer. Di sini juga ada deklarasinya yaitu K dengan tipe data integer. Lalu ada algoritmanya yaitu if I lebih kecil J dengan ukuran A lebih besar I, maka lakukan partisi 3. Partisi 3 ini dia akan melakukan partisi 1 elemen dan n kurang 1 elemen. Lalu setelah melakukan partisi akan melakukan selection short. Di selection short ini dia akan mengurutkan upah larik A, I plus 1 sampai J dengan selection short. Oke, untuk lebih jelasnya, partisi 3 dan selection short ini, saya akan pindah slide. Nah, di sini dia. Oke, jadi prosedur partisi 3 yang menerima input-output larik integer dengan inputnya integer. Di sini ada deklarasinya, IDX min, K dengan tipe data integer, lalu ada algoritmanya, IDX min sama dengan I, mohon maaf. Lalu ada perulangannya, for K sama dengan I plus 1 ke J, lakukan if larik A, K lebih kecil larik A, IDX min, maka IDX min sama dengan K. Lalu berakhir end if, end for, lalu melakukan pertukaran larik AI dengan larik A IDX min. Oke, untuk lebih tergambarkan, saya punya contoh. Oke, jadi di sini misalkan saya punya larik A dengan isi 752 dan sebagainya. Dengan total ini larik ada 9. Dengan elemen ada 9. Lalu di sini ada fase 1. Nah, fase 1 ini kalau di prosedur itu pada bagian sini. Jadi dia akan melakukan pengecekan. Nah, yang dicek itu adalah larik pertama. Larik pertama itu yaitu yang ini, IDX min. Oke, jadi dia 7 ini akan dicek dari elemen 2 sampai terakhir. Jadi gini pengecekannya. Jadi misalkan 5 lebih kecil dari 7, apakah benar? Kan 5 lebih kecil dari 7 ya, benar. Maka dia akan melakukan pertukaran. Jadi kayak gini pertukarannya tuh. Ditukar. Lalu lanjut. Apakah 2 lebih kecil? Kalau misalkan lebih kecil, ditukar lagi. Tapi kalau misalkan nggak ada yang lebih kecil lagi, berarti fase 1 selesai. Begitupun fase 2 sampai seterusnya. Sama ya. Sampai berakhir. Sampai terurut.
Lalu di sini ada kompleksitas waktu algoritma selection sort. Di sini kompleksitas waktu algoritma selection sort-nya adalah Tn kurang 1 tambah Cn. Jika Tn kurang 1 tambah Cn, maka penyelesaiannya sama seperti pada instancer sort, yaitu N sama dengan omega N kuadrat. Oke, kenapa N kuadrat? Karena pada prosedur ini sebenarnya ada dua perulangannya ya, yaitu pada IDX min ini harusnya dilakukan perulangan. Soalnya kalau misalkan cuman kayak gini doang, maka dia hanya mengecek satu elemen doang gitu. Oke. Lalu di sini ada moral of the story. Pembagian larik menjadi dua buah upah larik yang seimbang, masing-masing N dibagi 2 akan menghasilkan kinerja algoritma yang terbaik pada kasus merge short dan quick short, yang akan menghasilkan omega N log N. Sedangkan pembagian yang tidak seimbang, masing-masing satu elemen dan N kurang satu elemen menghasilkan kinerja algoritma yang buruk pada kasus insertion short dan selection short, yang menghasilkan omega N kuadrat. Jadi kalau misalkan kita ingin melakukan sorting ya, dipastikan ketika membagikan lariknya itu sama lariknya ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan demo program pseudocode-nya yang ini dari kecil terbesar. Karena ini ya, if larik A, K lebih kecil A min IDX. Oke, setelah kita melakukan pengecekan, kita akan melakukan swap atau pertukaran. Ketika sudah melakukan pertukaran, maka ini adalah keluarannya. Oke, saya akan running. Oke, hasilnya sudah sama seperti yang ada di PPT. Oke, namun jika ingin kalau inputannya nggak mau seperti ini, bisa menggunakan kalau di sini saya menggunakan Java, jadi bisa menggunakan class scanner. Ya, segitu saja yang bisa saya sampaikan, saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan, ketidakjelasan, mohon dimaafkan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.